Yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang tidak kalah pentingnya dari pembahasan kita yang lalu, yang masih sering banyak terjadi di masyarakat kita, terkhususnya Masjid Al-Falah. Ini terjadi baik ketika salat zuhur, asar, maghrib, isya, yaitu tentang permasalahan dari manakah seharusnya seorang makmum itu membuat shaf ketika shaf di depannya sudah full. Apakah harus dari kanan atau dari kiri atau dari tengah? Jamaah yang subhanallah Allah, ada jamaah yang menjawab tengah. Jamaah yang subhanallah Allah, terkait tentang permasalahan ini ada hadis dari Nabi SAW yang eksplisit menjelaskan. Beliau mengatakan, wasitul imam wasudul khalal. Jadikanlah posisi imam itu berada di tengah kalian wahai para makmum dan luruskanlah shaf. Berdasarkan dengan hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika seorang makmum atau ketika seorang imam itu dijadikan di tengah, maka jika ada makmum yang datang belakangan sedangkan shaf di depannya sudah penuh, kalau misalkan dua makmum tadi memulai dari sebelah kanan, kira-kira posisi imamnya menurut mereka di tengah atau tidak? Paham jemaah pertanyaannya? Dua orang, Pak Yusra dengan Pak Putra, masbuk di depan shaf pertama sudah penuh. Mereka membuat shaf baru, shaf kedua, tapi mulai dari sebelah kanan. Kira-kira saya di sini sebagai imam, bagi mereka itu di posisi tengah atau tidak? Tidak. Maka berdasarkan dengan ini, atau sebelah kiri sama. Tapi bagaimana posisi agar dijadikan saya ini sebagai posisi di tengah mereka adalah Pak Yusra berada di tengah. Pas lurus belakang imam, lurus terus sampai shaf kedua, ketiga, keempat, terus di belakang imam lurus. Bukan berarti di belakang saya pas, berarti di shaf ke depan, di shaf pertama, bukan. Masih lurus belakang imam. Dua orang, kemudian orang ketiga datang. Di sebelah kanan atau sebelah kiri jadinya? Yang ketiga kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kemudian datang orang keempat kemana? Kanan atau kiri? Ya, intinya akan membuat imam itu tetap berada di tengah. Tidak orang kelima, orang keenam, orang ketujuh jadi sebelah kiri semua. Tidak, sama aja. Kalau gitu tidak di posisi tengah akhirnya. Makanya betul-betul dipastikan berada di belakang imam. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya seharusnya sunnahnya adalah di belakang imam membuat shafnya, tapi qadarullah ada dua orang, Pak Yusra dan Pak Putra, memulai shaf dari kanan. Pak Burhan datang. Pak Burhan sudah tahu ilmu ya. Kira-kira Pak Burhan ikut Pak Yusra di sebelah kanan atau membuat shaf di belakang imam sendirian? Di belakang imam. Jamaah sekalian, para ulama mengatakan tidak diwajibkan bagi Pak Burhan untuk ikut bersama dengan Pak Yusra. Salat Pak Burhan tetap sah. Akan tetapi mereka mengatakan wa khilaful aula, menyelisih hal yang lebih utama. Apa? Yaitu salat gabung dengan mereka. Di posisi kalau sudah terjadi seperti itu, maka kita ikut shaf yang sebelah kanan. Kenapa jamaah sekalian? Dikarenakan pada akhirnya intinya shaf itu akan terpenuhi, terisi, dan itu adalah tujuannya, shaf baru akan terisi penuh. Kemudian yang kedua, menghindari sholat sendirian dalam keadaan shaf di situ sudah terbentuk. Shaf sudah terbentuk. Pak Yusra dengan Pak Putra dua orang, Pak Burhan satu orang. Lebih banyak mana? Dua orang. Maka di kondisi kalau sudah terjadi seperti itu, Pak Burhan ikut dengan jamaah Pak Yusra. Maka ini akan kembali pada permasalahan yang telah lama, bahwa bagaimana hukum membuat shaf sendirian jika di depannya itu sudah full. Apakah sah sholatnya ataukah tidak? Kita sudah pernah bahas itu. Ada yang mengatakan sah, batal. Ada yang juga mengatakan batal sholatnya. Manakala ada satu celah untuk dia bisa masuk di shaf pertama di depan dia, tapi dia tidak masuk, dia milih untuk di belakang, itu sholatnya tidak sah. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Jadi intinya jemaah, kesimpulannya adalah bahwa pagi hari ini adalah ketika ingin membuat shaf baru, maka pastikan yang pertama depannya sudah full. Pastikan depannya sudah full. Lalu kemudian yang kedua, mulailah dari sebelah
Kanan atau kiri? Mulailah dari tengah atau dari belakang imam lurus. Mulailah dari belakang imam lurus. Demikian jemaah, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.